5 menit Bu. Apalagi tadi udah jelas kok. Turun lagi tuh. Iya oke Bu. Bawa turun lagi. Nanti saya dihujat lagi nih. Enggak Bu. Turun lagi satu lagi. Soalnya seberusaha saya klarifikasi seperti apapun pasti. Ya udah nggak apa-apa, yang penting ibu klarifikasi aja. Salah gitu. Enggak, insya Allah benar kalau emang ibu benar. Turun lagi Bu satu Bu. Iya. Nah, Itu awas orang mau lewat. Minggir. Apalagi nih kan tadi udah jelas. Iya dong. oke Bu. Bu, boleh cerita sedikit klarifikasi yang saudara itu gimana sih Bu? Mungkin Bu dari kasus ini Bu. Klarifikasi maksudnya? Duitnya itu gimana Bu? Sebenarnya kan isi yang Tadi kan beredar udah dijelasin. Enggak, tadi ini kita belum dapat wawancara Bu. Ya duitnya intinya sudah di Banopi 1,3 sama anak saya TF ke Banopi atau tas yayasan 8 juta. Yang di saya udah serahin ke Agus karena buat operasionalnya. Itu aja. Selebihnya mungkin Bu. Ada lagi nggak sih mungkin? Kayaknya nggak ada deh. Yang 95 juta yang katanya buat Ya kan bayar itu rumah udah itu. diklarifikasi dia klarifikasi tadi itu. Saya sekali kelibet ngomongnya. Berarti benar ya itu dipakai buat Iya betul. Buat Kan apa kita sih? juga udah mengakui waktu di Pokes Densu buat apa sih Bu? buat bayar bank, buat bayar utang, ya. Udah. Bu, waktu di Densu itu kan ada obrolan gitu, ada permintaan donasi ke penontonnya Bang Densu kan. Waktu itu permintaan donasi itu tujuannya untuk apa gitu? Apakah dijelaskan? Awalnya nggak kita sama Bang diundang Densu? sama Bang Densu melalui Mbak Novi. Iya. Iya, kan kita juga nggak tahu waktu dia Bang Densu tanyakan sendiri nomor rekening. Waktu awal Fokes dari Mbak Novi, kita juga kan bilang sama Mbak Novi, mohon maaf mau tanya kalau misalnya nanti ada transferan dari pihak donasi, itu mau di TF kemana? Saya bilang gitu, ke yayasan atau ke rekening Mas Agus. Nah, Mbak Novi menjawab ke Mas Agus aja, katanya nggak apa-apa. Saya bilang ke yayasan aja Mbak, nggak apa-apa, lebih enak. Udah ke ke Mas Agus aja gitu ya. Berarti kan bukan kemauan kita kalau emang itu mau di TF ke rekeningnya Mas Agus. Dan dari Mbak Novi sendiri juga nggak ada arahan nanti kalau dapat uang ini harus gini ya, harus gini, nggak ada. Karena kita memang nggak pernah yang namanya berurusan dengan uang donasi. Jadi kita juga kurang paham. Jadi kalau nggak ada arahan ya kita nggak ngerti. Karena kita pikir itu rezeki Agus gitu. Kayak si Agus yang merasa ada rezeki dalam kondisi dia seperti itu, ya dia pakailah uang itu untuk dia bilang dia terima kasih sama saya. Tapi kalau dalam hal awal penggunaan uang itu memang saya nggak pernah tahu. Saya tahu setelah saya 3 hari atau 4 hari ngerawat Agus di Rumah Sakit Keramat Jati. Begitu saya pulang, abahnya si Agus baru ngasih tahu saya. Gitu. Bu, ada sedikit perbedaan keterangan kalau Mbak Novi kemarin menyatakan sebelum ke Densu itu mengatakan kalau nanti uang transferan itu langsung ke yayasan, rekening yayasan. Enggak. Tapi ternyata Kalau Mbak Novi bisa puter lagi video awalnya, silakan. video yang gimana? Yang doa podcast pertama. Podcast Iya, sama podcast Densu? di rumah saya. Oh, di rumah. Iya, podcast di rumah saya nggak menyarankan, justru saya bertanya. Kalau memang ada donasi masuk, itu mau ditransfernya ke rekening siapa? Yayasan atau Mas Agus? Nah, saya tanya kata Mbak Novi, ke Mas Agus aja. Justru saya mengarahkan ke yayasan. Tapi nggak apa-apa Bu, ke rekening Mas Agus aja. Kalau memang Mbak Novi menyatakan dia bilang di yayasan, puter ulang dulu videonya, gitu aja. Karena saya sudah tanya ke sebelumnya. Gitu. Tapi kemarin waktu preskon dari pihak Agus sendiri bilang bahwa yang minta rekening atas sama Agus dari pihak Agus, bukan dari pihak Enggak, Agus. saya berani sumpah, saya bertanya sama Mbak Novi. Waktu itu banyak saksi, ada Mas Geri, ada timnya. Saya menanyakan kalau ada donasi masuk, itu mau di rekening mau di TF ke rekening siapa? Saya bilang gitu. Nah kata Mbak Novi, ke rekening Mas Agus aja. Tapi saya ke yayasan aja nggak apa-apa Mbak. Udah ke Mas Agus aja gitu. Gitu ya. Bu Wawan, ini kan duitnya masih ada di yayasan. Kata Mbak Novi, duitnya bisa dipakai untuk pengobatan di JSC seperti itu. Bu Wawan sendiri melihat Mas Agus gini masih pengen Mas Agus untuk berobat di rumah sakit yang bagus nggak? Seperti apa? Sebenarnya sih kita mau aja ya, karena kan harapan saya itu biar Mas Agus sembuh, nggak terus terpuruk. Karena kan dia juga punya kehidupan walaupun ibaratnya buta. Kalau saya kenapa menggunakan pakai BPJS? Memang kita dari awal tuh pakai BPJS, tapi karena memang sudah divonis
sama dokter 95% Mbak Nopi itu juga tahu. Pada awal Vokes, saya tanggal 12 pulang dari rumah sakit itu dinyatakan memang sudah bisa melihat, sudah tidak bisa melihat lagi. Dan saya kan udah bilang ke Mbak Novi gitu. Kalau memang memang kesalahannya kita nggak kasih mutasi, karena gimana kita mau ngasih mutasi ya, sedangkan Mas Agus pada saat itu depresi terus, teriak-teriak, minta bunuh diri. Jadi kita nggak ngerti lah, yang mungkin nggak ada waktu atau gimana lah, yang namanya mau ngasih mutasi ya mohon seharusnya maklum, karena kita masih benar-benar lagi nanganin Mas Agus. Dan ada saksinya pada saat Mas Agus depresi di rumah sakit itu Pak Yus, supirnya Mbak Nopi. Dia lihat sendiri, dia yang nenangin Mas Agus. Terus kan udah ada kesempatan buat berobat lagi nih, Bu Awa. Artinya ada kesempatan Mas Agus untuk berobat, karena kemarin juga sempat ada melihat cahaya juga katanya. Itu sebenarnya pagi-pagi tanggal hari apa ya, saya juga pokoknya kemarin hari apa ya? Hari Kamis, hari Rabu dia udah bilang ke saya, Wawa kok aku kayaknya terang, kata dia gitu. Terang gimana ngeliat? Saya tes, berapa kali saya tes ini warna-warna, tapi dia jawabannya lama, masih sama-sama gitu. Nah kemarin pas habis bikin di Ambyar, di Trans 7, diajak ke Senayan sama Pak Karab, itu dia ngerti warna HP, warna itu. Nah buat ini saya juga mau klarifikasi buat netizen semua yang bilang Agus atau si itu beli HP itu nggak benar ya. Itu HP dia beli jauh sebelum Agus kena musibah. Emas itu pun yang dibeli itu jauh sebelum Agus kena musibah, itu emas kawin. Saya kemarin udah sama Mas Abraham ya dari RCTI atau SCP, kita udah jelasin itu emas murni, bukan dari hasil donasi. Tolong berpikir yang positif aja ya. Kasihan Mas Agusnya kalau harus berjak, dia juga mentalnya lagi kena. Mohon buat teman-teman ya yang masih berbaik hati. Tapi ditunggu katanya Bu, itu untuk berobat, ditunggu untuk mau datang ke dokter kalau macam, tetap mau berobat. Kita kemarin berobat sempat ke JIC, dan kalau di JIC itu memang dokter udah bilang memang udah nggak bisa, andai pun bisa kecil 10%. Nah Mbak Nopi dan Mas Geri pun itu tahu, karena dia pada saat keterangan dari dokter itu Mas Geri dan Mbak Novi ada di sana malam-malam, tapi tanggalnya juga saya lupa. Karena memang Mbak Nopi dan Mas Geri menyaksikan sendiri apa yang dibilang dokter dari JIC. Bu, yang waktu itu dijadwalin operasi tapi malah belum ada penjadwalan dari rumah sakit manapun, belum ada penjadwalan masalah operasi. Karena Mas Agus infeksinya lagi paru-parunya lagi terinfeksi. Jadi kita harus menyembuhkan infeksinya dulu. Awalnya tanggal 7 Februari. Ya, awalnya tanggal 7, cuman karena padat banget tuh dokternya, jadi mungkin tanggal 30, tapi karena ada TB, jadi sampai saat ini belum ada penjadwalan operasi baik dari Cipto maupun dari JIC. Itu kan banyak yang menyarankan juga supaya menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik, secara kekeluargaan. Sebenarnya udah kita saranin baik-baik, kita udah coba baik-baik dengan podcast terakhir di Bang Densu. Di Bang Densu itu benar-benar Bang Densu itu luar biasa. Dia orang bijak, bisa menanggapi, dan dia pun bilang udah jangan ada yang main ke medsos lagi, jangan apa-apa diposting ke medsos. Saya pikir kelar dong, kita juga udah minta maaf, udah peluk-pelukan, berarti selesai kan, saya pikir. Ternyata saya pulang dari Densu, besok paginya story-nya Mbak Nopi justru menghujat kita semua, khususnya saya. Kalau saya dari sebelum podcast Bang Densu, saya dibilang pakai uang 100 juta. Makanya saya tanya sama Mbak Nopi ada bukti nggak kalau saya terima uang 100 juta, dan dia tidak bisa membuktikan. Padahal yang 89 itu. Iya, 98 yang 85-nya udah dibalikin Mas Agus. Itu memang kita sudah mengakui, tapi semua uang itu belum dipakai. Hanya baru ada pemberitaan belanja di Sofi. Anak saya juga kan punya uang di ATM. Ya dia belanja dengan Sofi, memang dia biasa dengan Sofi.
Itu. Efek dari itu apa sih Bu? Bu Wawa kan dihujat habis-habisan. Efek Bu Wawa, buat Bu Wawa sendiri seperti apa sih? Kalau Jadi, saya santai ya menanggapinya, karena saya pikir netizen kan nggak tahu apa-apa, dia hanya digiring opini. Netizen kan nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa keadaan saya seperti apa di sini. Saya dari awal Agus di rumah sakit itu saya yang ngurus. Saya kalau kontrol dari pagi ketemu, pulang sore, dari siang ketemu malam itu saya pulang. Jadi saya intinya lebih fokus ke Mas Agus. Gitu aja. nanti belum tahu bahwa kapan melapor, belum tahu Bu. Kenapa? Mau bikin laporan terhadap Novi belum Kalau tahu. masalah laporan saya serahkan ke Pak Farhat aja ya. Kalau misalnya jalan saya pikir kan udah damai dong waktu di Densu, kita udah minta maaf, kita udah klarifikasi, tapi hujatan-hujatan dari story-nya Mbak Novi justru yang bikin kita kok jadi gini, kok kayak gini gitu. Saya juga bukan orang yang nggak tahu terima kasih. Saya terima kasih sama Mbak Novi yang udah dengan berbaik hati menolong Agus, tapi kok sampai kayak gini gitu. Justru kebaikannya dilulukan dengan hujatan-hujatan. Dia yang menggiring opini untuk netizen yang nggak tahu apa-apa lebih menghujat kita sekeluarga. Saya lagi fokus ke Agus, tolong Agus lagi butuh penyembuhan, tolong jangan dihujat netizen yang berbaik hati. Coba kalau posisi kalian gimana gitu. Semua juga nggak ada yang mau kena musibah ini. Saya juga nggak tahu kalau akhirnya akan seperti ini. Kalau saya nolong Agus akhirnya seperti ini, saya nggak tahu. Kondisi Baulan mungkin juga kena hujat juga seperti apa? Sama anak saya bahkan depresi sampai masuk rumah sakit karena hujatan-hujatan netizen, story-storynya Mbak Novi. Anak saya masih di rumah sakit aja udah dibikin story sama Mbak Novi. Katanya dia waktu terima transferan nggak depresi, itu cuma minta mutasi. Kan bisa nanti kalau anak saya udah pulang dari rumah sakit, kalau memang butuh mutasi ya nanti kita kasih. Tapi ini anak saya mungkin depresi karena ada pengancaman. Mbak Novi bilang anak saya kalau nggak mutasi segera akan dilaporkan ke Dinsos atau akan diviralkan.